Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ngaji di majelis ilmu tenang rasanya. Keluar lagi dari majelis mumet lagi. Ini namanya lobet, namanya enggak masuk casannya tuh, enggak masuk. Ada apa tuh? Ini Imam Ghazali mau nerangin betapa amal penting yang berdasarkan ilmu. Ilmu penting bila kemudian ada amal. Ilmu dan amal enggak boleh lepas. Bila ini ketemu nantinya jadi gausul ibad, bisa nolongin orang-orang. Ilmu dan amal. Ini contoh ilmu doa. Ilmu. Kata Imam Ghazali, contoh yang lain. Ada orang sakit panas, bahasa kita orang namanya demam. Sakit panas, itu obatnya paracetamol. Mau mereknya Bodrek itu paracetamol. Mau mereknya apalagi datuh Decolhen paracetamol. Mau Paramek tetap aja paracetamol. Cuma dagang doang begitu. Mau nasi apa aja ujungnya nasi. Merek doang, warung Padang, warteg, warsun, ya warung Sunda kali ya. Begitu. Apa aja dah, warbes, warung Brebes berarti. Begitu. Ada juga wardur, warung Madura kali ya. Gitu. Ngaji juga kayaknya ini. Begitu. Ada orangnya. Begitu. Pokoknya itu isinya nasi. Jadi namanya orang sakit panas obatnya mesti paracetamol. Ini enggak bakalan bisa sembuh kalau enggak diminum. Biar kita punya tuh paracetamol sabrek. Jadi berkotak-kotak tuh bertablet-tablet. Kita demam enggak diminum. Sembuh enggak kira-kira? Kenapa? Enggak diminum. Nah, ilmu begitu. Biar kata kita bisa mimpin tahlil, amalin. Begitu. Biar kata ilmunya banyak, kalau enggak diamalin, enggak ada manfaat. Biar kata kita bisa mimpin tahlil doang. Kalau ada ilmu, manfaat. Begitu, manfaat. Gitu. Dihormati, paling enggak berkatnya 2. Karena mimpin dia. Kasih 2 dia, mimpin dia. Begitu. Itu begitu. Manfaat. Jangan enggak. Apa aja bisa. Jadi kalaulah kita demam, obatnya itu. Kalaulah kita kena penyakit kuning, apa kuning tuh ya? Bahasa apa namanya? Oliver. Itu obatnya adalah perasan, saya nggak ngerti bahasa dokternya nanti itu. Obatnya perasan semangka campur cuka campur madu. Obatnya. Kalau yang kayak gitu cepat sembuh. Namanya Sakanjabin. Namanya. Itu obatnya itu. Intinya bahasa Arabnya obatnya namanya Sakanjabin. Jadi obatnya macam-macam. Kalau orang yang dengkulnya kotek-kotek apa itu namanya? Apa namanya? Dengkulnya itu loh. Apa? Iya. Masa dengkul ompong? Osteoporosis namanya. Nah, obatnya adalah buah naga merah. Obatnya buah naga merah. Obatnya. Begitu. Itu biar kata buah naganya emang dia dagang buah naga segudang. Dia enggak dimakan, enggak bakalan sembuh enggak. Karena memang kudu dimakan.
obatnya. Kayak orang itu asam urat gitu, obatnya adalah kulit meninjau yang merah, yang merah. Jadi empingnya tuh jadi asam urat, empingnya. Kulitnya obatnya. Kata Nabi, kullu ma anzalallahu, kullu ma nabata fil ardi fihi da'un wa dawa ilal aruz fa inna fihi shifa. Di Syarasidin itu ada di situ pada bab zakat. Semua tumbuh-tumbuhan di bumi ini ada positif, ada negatif. Apa aja? Artinya ada menimbulkan penyakit, ya, ada menimbulkan obat dari penyakit itu. Apa aja? Jadi yang namanya itu asam urat, ya penyakit. Yang salah satu yang menimbulkannya makan emping berlebihan, emping. Tapi obatnya dari situ lagi. Kulitnya yang merah tuh, yang merahnya tuh dioseng. Kadang-kadang dikasih teri begitu, begitu enggak? Tuh, itu obatnya itu, obatnya. Maka lihat orang Sunda tuh, orang Rangkas Bitung begitu. Ya Allah, pagi meninjau, pagi, siang sayur meninjau, begitu. Apa aja meninjau. Kalau memang murni itu menimbulkan penyakit asam urat, maka dari bupati sampai RT-nya semuanya asam. Enggak. Sebab apa? Obatnya dari daun meninjaunya tuh, yang merah kulitnya tuh. Itu mohon maaf, makan nasi enggak pakai lauk, pakai itu aja tuh, sama kerupuk, tambah daging dah, enak. Begitu. Biar itu doang enak. Biar itu doang enak nggak? Enak biar itu doang tuh. Begitu. Kita kalau di Sunda tuh mondok makannya itu aja. Duit kurang, ya udah minta aja pakai sayur itu kulit meninjau tuh. Kasih kuahnya. Enak. Begitu, kasih kuahnya. Dikuahin. Itu obat anti asam urat. Obat. Jadi dari situ-situ juga ada orang ambeien. Obatnya apa? Itu kulit cabe. Kulit cabe. Mana tuh si Topik? Tanya aja dia. Pertama kali ikut kita. Kenapa lo, kata kita? Enggak masuk. Ini saya enggak bisa ini. Saya suruh makan cabai. Tahu cabai rawit itu, gitu. Cabai rawitnya Bang Hasan kan lumayan tuh. Saya nggak tahu di wirid baca Yasin kali itu. Bang Hasan tuh cabai rawit. Jadi cabai rawit yang kecil tuh, yang hijau tuh, itu ditelan. Obatnya nggak boleh dikunyah, ama batang-batangnya. Iya, batangnya nih, kan kecil tuh. Iya. Sama batangnya. Karena yang dibutuhkannya buat nyembuhinnya luarannya ini. Luarnya ini penawarnya. Luarnya ini penawarnya. Luarnya nih. Jadi jangan cabai yang merah itu, jangan, itu panjang. Luarnya itu. Tanya aja sama Taufik. Sampai sekarang alhamdulillah dari tahun berapa dia ikut saya tuh. Nggak berobat lagi tuh untuk itu obatnya. Tapi kulit luar yang penting, mohon maaf, jangan sampai luka, karena nggak bakalan pedes kalau luarnya doang, nggak bakalan pedes luarnya doang. Jadi ditelan, nggak boleh dikunyah. Mohon maaf, diharapkan nanti waktu tuh keluar percis kayak habis dikukus. Iya. Iya tuh. Sini. Contoh, ya ini sama. Ini kan kecil banget ini, tapi nggak apa-apa. Iya betul, sama batang-batang ini bawa. Ini tahunya mana ini? Gitu. Ini paketnya sama tahu biasanya.
Gitu, tahu Sumedang. Gitu. Nah betul. Ini tuh ama ininya utuh. Emang kita kayak mau makan obat yang orang kagak biasa tuh, kapsul. Nah ininya obatnya di sininya. Ini obat tambahin. Dalamnya jadi penyakit. Ininya enggak. Tuh begitu. Obat tuh dari situ tuh aja. Beneran. Obatnya. Begitu. Enggak nyampe seminggu. 3 hari rapi lagi. Obat tuh. Ini ditulis itu di kitab namanya Tibbun Nabawi. Pengobatan dari Rasulullah SAW. Semuanya. Itu mah dicolong ilmu Islam orang barat, pengobatan. Dia ngolah-ngolah. Dari kita juga sumbernya. Ya, dari kita juga. Sama aja kayak air-air mineral tuh. Yang jualan orang Perancis. Airnya dari kita-kita juga. Dia ngemerekin doang. Yang beli kita. Dari gitu. Airnya dari kita juga. Kayak begitu. Nah ini nih begitu obatnya. Obatnya dari situ lagi, situ lagi. Obatnya. Duren begitu. Duren. Gitu. Kan orang suka duren tuh. Biar enggak puyeng. Suruh minum tuh. Dari mangkoknya tuh. Tempatnya tuh. Sebetulnya sari itu kulitnya. Obatnya tuh. Semuanya di situ. Orang dulu-dulu begitu. Bukan karena sekedar sugesti, tapi ada aturannya. Punya aturan yang diatur oleh agama. Diatur benar oleh agama. Intinya yang mau didongengin sama kita, kalau diterusin ente bisa jadi dokter ini. Gitu. Nah, repot di saya nanti. Begitu. Begitu. Jadi yang namanya obat itu berangkatnya dari situ lagi, situ lagi. Obatnya. Semuanya begitu. Maka kata Imam Ghazali, bila Anda demam, pengobatannya pakai paracetamol. Anda nggak bakalan sembuh kecuali dengan meminumnya. Walaupun Anda punya obat segudang, kalau nggak diminum nggak sembuh. Walaupun kita itu ngaji kemana-mana, banyak tempat pengajian kita ikuti, namun kita nggak pakai, tuh nggak ada manfaatnya. Begitu maksudnya. Nggak ada manfaatnya kalau nggak dipakai. Karena yang paling penting dipakainya ini. Dipakainya. Begitu. Harus dipakai. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yad. Ilmu doangan itu tak punya nilai apa-apa. Sebab kudu diiringi ibadah. Dalam bahasa Urdu, bahasa Parsi, dijelaskan andai kau ngambilin arak minuman keras sampai 2000 botol, kau taruh tuh di rumahnya, beli. Kalau enggak diminum enggak bakalan mabok. Kalau enggak diminum enggak bakalan mabok, enggak bakalan. Biar kata 2000 botol arak, kalau enggak diminum mah enggak bakalan mabok. Artinya apa? Andai kita ngaji banyak, kalau kita enggak diamalin, enggak punya nilai. Kitab enggak disederes, enggak punya nilai. Enggak punya nilai. Untung di Jakarta. Kalau di daerah kita baca maulid, enggak boleh pegang buku. Baca berjanji enggak boleh, harus hafal. Baca Simtud Durar harus hafal. Diminta ini harus hafal. Kalau pakai buku, ntar saya nyuruh anak kelas 1 SD, 1 ibtidaiyah kata kiainya. Dia juga bisa kalau baca doang. Begitu. Kudu hafal. Kalau di Jakarta alhamdulillah kan enggak. Masa enggak dihafal, enggak apa-apa, penting baca, jadi aja. Begitu. Jadi aja. Manfaat. Oleh karena itu, Imam Ghazali menyatakan, andai kau menakar arak sampai 2000 botol, enggak bakalan kau jadi mabuk bila kau tak meminumnya. Demikian
Ini maksudnya menjadi jembatan untuk memahami tujuan. Walau qara'tal ilma, andai kau membaca ilmu, yakni ngaji 100 tahun, enggak putus tuh ngaji 100 tahun, mondok aja 100 tahun, enggak berhenti-berhenti, lalu bisa mengarang kitab 1000 kitab, begitu, enggak bakalan bisa mendapatkan rahmat besar dari Allah bila tidak mengamalkan. Jadi ilmu enggak usah banyak, dikit asal diamalin, barkah, barkah, dikit aja, dikit asal diamalin, begitu. Timbang sallallahu ala Muhammad, ya timbang begitu doang, asal diamal, manfaat besar manfaatnya. Orang kalau pengen tahu, kata guru sekumpul tuh, pengen tahu kapan kita meninggal, begitu, sallallahu ala Muhammad 1000 dia baca, apalagi 3100, 1000. Tahu tuh alamat kita orang bakal mati kapan. Allah kasih unjuk tempat-tempatnya di surganya. Tuh begitu, begitu. Jadi nggak usah baca dalail. Kalau dibaca Jumat subuh, hari Jumat bacaan dalail, tuh per hurufnya ganjaran haji mabrur. Kita kan nggak bisa ke Mekah, udah susah. Begitu, mana antrian itu 20 tahun, lah sekarang umur 60. Gitu. Begitu. Mau kapan? Baca dalail aja. Mana belum nyetor lagi umur 60 juga. Lah kan kagak jelas juga berangkatnya kapan. Begitu. Jadi bagaimana? Andai kita membaca ilmu banyak, ilmu dikit amalin. Nggak usah banyak-banyak, dikit amalin. Dikit amalin. Yang kita bisa bertahap. Amalan tuh bertahap. Begitu. Jadi amalan tuh kalau sudah diuji coba hasil baru dibagi, begitu. Begitu. Diamali supaya dapetin rahmat Allah. Sebab rahmat Allah itu kudu disertai sama kita amal. Enggak bisa. Biar kata rezeki itu dijamin, kita harus paham. Rezeki dijamin, tapi Allah wajibin juga nyariat. Nyariat, bayi aja paham, bayi. Jadi pengen dapat rezeki itu bayi ya nyariat. Apa nyariatnya bayi? Nangis. Itu sama dengan pergi ke toko itu. Begitu, nangis itulah nyariat. Walaupun rezeki itu dijamin, kita harus paham. Ada terusannya tuh. Dijamin apa? Ada yang dijamin untuk orang malas sekian, untuk orang rajin sekian, untuk orang yang ngerem aja di rumah sekian, untuk orang yang ngeluyur sekian. Ada namanya, ada bagian-bagiannya, jaminannya ada. Begitu, ada jaminannya. Sebab ndak bisa kita pengen dapetin rahmat Allah kecuali harus ibadah. Enggak bisa. Ibadah apa aja, ibadah. Yang penting kita bisa ibadah supaya kita dapetin rahmat Allah. Ini di dalam Al-Quran dalil-dalilnya betapa pentingnya ibadah. Kata Allah dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Yang ayat ini nih disalahpahami oleh orang yang gak demen namanya tahlilan, namanya 7 harian. Ayat ini juga keliru memahami. Diartikan wa an laisa lil insani, dan bahwasanya tidak berguna bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Enggak berguna. Jadi kalaulah
Kita yang baca Quran ya guna buat kita. Mayit mau nggak dapat, jadi nggak ada. Orang mayit nggak kerja, begitu katanya. Dia ndak ngaji nahwu, nggak ngaji amil. Yang namanya lam diambil qauluhu alamu lil milki. Lam tu faedahnya milik, yang arti sesungguhnya nggak ada faedahnya memberi guna, tapi lam maknanya milik. Apa maknanya milik? Tidak dimiliki oleh orang kecuali apa yang dia kerja. Makna yang benarnya, siapa yang kerja dia dapat gaji. Siapa yang kerja dia dapat gaji. Al-Quran ngomongin kepemilikan gaji bagi yang kerja, bukan ngomongin nyampe nggak nyampe. Al-Quran ngomongin siapa kerja dia dapat gaji, begitu. Ketika ada seorang bapak-bapak kerja, maka gaji ya buat dia, karena dia yang kerja. Maka gajinya boleh dia bagi sama istrinya, boleh dia bagi sama anaknya, boleh dia bagi sama temennya, boleh nggak? Boleh aja, udah milik dia. Begitulah kita tahlilan baca Quran, milik kita, iya ganjar yang kita baca, begitu. Tapi kita bagi. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal, maknanya ya Allah bacaan Quran saya ini yang tadi dari tadi baca segala macam, ganjarannya saya hadiahkan, gajinya saya kasih ama almarhum Pak Anu, bisa ya bisa, gitu, begitu. Nerima, cuman dia nggak kerja, nggak dapat bagian gaji, begitu. Orang mengartikan tidak berguna, ya berarti kalau tidak berguna nggak nyampe. Nggak ada lam artinya guna, padahal lam di sini artinya milik. Tidak dimiliki orang kecuali apa yang dia amalkan. Allah bilang orang itu akan mendapatkan manfaat di akhirat daripada amal yang dia kerjakan. Amal. Coba lihat yang namanya itu Siti Fatimah. Siti Fatimah anaknya Rasulullah. Itu ya Allah kalau udah sholat malam 100 rakaat. Sholat malam. Anaknya banyak, kecil-kecil, Hasan Husain. Ini nih anak Nabi. Yang babanya Nabi. Malam masih ibadah. Malam. Lah kita anak Nabi bukan, cucunya bukan, ponakannya bukan, ibadah kagak, lalu kita pengen masuk surga, ngimpi. Nggak benar. Orang Siti Fatimah aja ibadah, gitu, banyak ibadahnya. Semuanya ahli ibadah. Ada di Mesir namanya Siti Nafisah. Siti Nafisah itu ibadahnya baca Quran mulu di kamarnya, baca Quran sambil tangannya, karena rumahnya bukan dari keramik, masih tanah, diambilin nama dia sabanari pakai pisau, sampai kamar tidurnya itu dalam, jadi kuburan dalam, diambilin nama dia, nggak ada yang tahu itu. Buang dikit, orang dikit-dikit ya sepanci, begitu pengki, buang, begitu sampai dalam. Udah dalam tuh jadi kuburan, yang bakal muat dia itu dibacain Quran sama dia, itu di kamar, begitu. Yang udah berbentuk kuburan, udah 1000 kali hatam wafat, kuburannya dibacain. Begitu. Kalau kita mau nyontoh begini di tanah kusir, ngeri. Begitu, ngeri. Pasti dikata orang begini, ngapain itu?
Begitu. Orang yang jagain tanah kusir aja ngeteh mulu di warung Pok Yani, yang jagain. Begitu. Bener nggak? Tuh begitu. Nah ini bacain di kamarnya. Siti Nafis. Puasa ya Rabb. Puasa saban hari. Enggak pernah buka. Itu Siti Nafisah. Yang terakhir kita ke Mesir enggak nyampe ke makam Siti Nafisah. Cuman Siti Aisyah Nabawiyah namanya. Begitu Siti Nafisah enggak. Dulu nyampe ke ini. Siti Zainab yang paling tua itu mah anaknya Sayyidah Fatimah tuh Zainab. Gitu kuburannya. Cuma lagi direnov waktu kemarin itu. Ini mau ke Aqsa ini kayaknya. Diajaknya ke Aqsa ini. Ziarah ke Nabi Ibrahim, ziarah ke Nabi Yusuf, ziarah Nabi Ishaq, Nabi Musa, salat di Masjid Al-Aqsa itu. Ziarah Ashabul Kahfi ke Yordan. Begitu, enggak tahu dan nih. Begitu. Jadi tur 3 negara gitu. Begitu. Palestina, Yordan, Arab dah. Begitu. Jadi bagaimana ini? Kita ndak bisa kalau nggak ada ibadah. Semuanya anak cucu Nabi ahli ibadah. Tidak ada yang nggak ibadah. Ya Rabbana, Habib Soleh Tanggul suka dihaulin tuh kalau udah bulan Syawal. Habib Soleh Tanggul dalail tuh sebuku tuh hatam 5 kali sebukunya. Jadi satu buku tuh, bukan satu bacaan Jumat doang, enggak, sebuku sampai kelar. Udah tamat diulang lagi dalam 24 jam 5 kali. 5 kali tamat sebukunya. Itu Habib Soleh Tanggul, ampe hebat kayak begitu. Kayak begitu Habib Soleh Tanggul. Nyontoh gurunya Habib Soleh Tanggul tuh Habib Abu Bakar Gresik, mau haul nanti Idul Adha. Habis Adha biasanya haul Gresik, Wali Kutub. Itu kenapa? Baca dalail seharinya 5 kali hatam. Baca dalail itu buku tuh sebuku tuh 5 kali udah tamat, balik lagi, tamat, balik lagi. Itu bukan dalam sehari doang, tahunan begitu. Kita sih mirip-mirip dikit. Bacaan yang sehari nih Jumat dibikin 5, dikredit, bukan 5 kali hatam, bukan, dikredit jadi 5 begitu. 2 lembar ngeteh, 2 lembar ngeteh, 2 lembar ngeteh, begitu. Jadi yang penting masih baca tuh begitu. Jadi orang itu yang punya nilai dari ibadahnya, nggak bisa. Ibadah itulah yang punya nilai. Wa allaisa lil insani illa masa. Ibadah. Kenapa lalu orang tua itu dapat kebaikan dari anak-anaknya yang soleh? Karena anak itu hasil kerja dia. Begitu. Ini kayak anak-anak kita nih. Begitu bondok, begitu kita masih hidup, nanti kalaulah kita nggak ada, dikubur akan dirasakan ganjaran-ganjarannya. Ini loh anakmu belajar, ini anakmu begini. Itu dikasih, diunjukin ibu-ibu nih yang ngaji, orang tuanya udah wafat, itu dikasih nih ganjaran anakmu ngaji. Begitu terang kuburnya. Kenapa? Karena wa an laisa lil insani illa masa'a wa annal walad mimma sa'a. Anak itu adalah hasil dari usahanya dia. Begitu, maka dia dapat. Begitu ganjaran. Nih ganjaranmu. Ganjaran dari mana ya Rob? Ini saya nggak ibadah, anakmu ngaji. Girang, alhamdulillah anak saya ngaji. Begitu, satu hari dikasih lagi nih ganjaran. Gitu. Kok dikit, kok cahayanya redup. Emang si anakmu ngaji tapi dia ngantuk. Jadi dikit dapatnya. Dikit.
kasih. Ada nilainya, gede ganjarannya. Begitu gede ganjarannya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur, ada orang berkata kepada Allah di akhirat, qala rajulun ya Rabb anna li hadha, Tuhan dari mana ini tingginya derajat ini sehingga punya ibadah sebanyak ini? Dijawab oleh Allah, faqala rabbuna jalla wa ala bistighfari waladikalak, anakmu sedang ibadah, memohon ampun, beristighfar untukmu. Jadi dari amalan anak, orang tua pun ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggikan derajatnya, tinggikan. Mana lagi di surat Kahfi. Kahfi itu artinya goa. Goanya ada di Yordan. Ada namanya Ashabul Kahfi. 7 pemuda membela agama, dakwah, dimusuhi oleh penguasa, dimusuhi, sampai pergi ke gunung, ke goa. Begitu, diikuti oleh anjingnya. Anjingnya namanya Kitmir. Jangan jadi nama anak. Kitmir, nama anjing, begitu. Itu mau patwal Kiai Kitmir. Waduh, ini Kitmir, anjing Ashabul Kahfi. Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi, ikut sama Ashabul Kahfi. Dan satu-satunya anjing yang masuk surga dari semua anjing adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena cinta sama ulama. Jadi ketika Ashabul Kahfi dia masukin ke surga, anjing ini pun juga ikut masuk. Itu karena modal cinta. Makanya surat Kahfi disuruh baca tiap Jumat. Biar apa? Biar kita muncul mahabbatul aulia, cinta sama orang-orang soleh. Begitu. Paling enggak kelas kita kayak anjing dah. Begitu. Yang penting bisa masuk surga. Habis ibadah kita enggak ada. Pengen sama kayak orang dulu, kagak ada kita. Begitu. Mereka dikit-dikit ibadah. Kita kalau ibadah dikit-dikit. Jadi tipis. Gitu. Yang kayak begitu. Jadi bacalah surat Kahfi. Untuk apa? Untuk supaya menumbuhkan mahabbatus sholihin, cinta sama orang-orang soleh, orang soleh, nyelamatin masalah cinta. Jadi kayak rambutan busuk kita orang. Rambutan busuk dijual nggak laku, dibagi juga nggak mau orang. Tapi kalau rambutan busuk nih nyelip di peti sama rambutan bagus, ada harganya. Sama harganya sama yang bagus. Itulah namanya mahabbatus sholihin, cinta sama wali-wali. Itu ziarah sama wali-wali itu, cinta sama wali-wali. Jadi yang tukang ziarah itu walinya nanti di akhirat bilang sama Allah, ya Rabb jangan masukin ke neraka tuh orang. Dia pernah ziarah ke saya. Begitu. Maka makin banyak pengacara, makin banyak kesempatan lolos dari jeratan hukum. Makin sering kita ziarah ke orang-orang soleh tuh, makin kita banyak kesempatan dapat syafaat untuk lolos di pengadilan Allah. Begitu. Ziarah orang soleh kayak begitu. Ziarah orang soleh begitu. Itu kayak begitu. Pentingnya ziarah orang soleh. Kenapa? Karena mahabbah. Nah, Ashabul Kahfi ada surat namanya Kahfi. Emang sih kalau pakai agama, kalau dibaca tuh di Riyadul Badi'ah tuh, malam suruhnya 3, siang suruh 3 kali balikan. Itu udah paling tingginya. Enggak kuat, malam 2, ya siang 2.
Nggak kuat malam 1 sekali malam Jumat, siang Jumat sekali. Nggak kuat malam separoh, siang separoh. Gitu. Kalau nggak kuat juga kayaknya orang setengah. Udah nggak ada lagi dah. Udah susah. Di ujung surat Kahfi kata Imam Ghazali, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang pengen berharap jumpa dengan Tuhannya, dapetin surganya Allah, maka caranya yaitu kudu beramal soleh. Ilmu doang nggak ada amal soleh nggak bisa. Kudu ada amal soleh. Kalau ilmu doang bisa nyelamatin, kayaknya laptop masuk surga. Di dalamnya ada fitur Quran, kitab, Masya Allah. Di handphone begitu. Bisa Samsung yang masuk surga. Samsung. Kalau Jumat dia baca Yasin, suaranya kayak Imam Sudes. Ya Allah, HP dibunyiin. Begitu orang. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa berharap pengen berjumpa dengan Allah, pengen dapat ganjaran, pengen punya nilai, pengen tinggi derajatnya, pengen dapetin surganya, falyamal amalan solihan, kudu punya amal soleh. Gitu. Amal soleh ini nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Sebab wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah nggak ada dasar ilmu nggak diterima. Begitu. Ada orang pengen cium Hajar Aswad, begitu rame banget dia puyang, mungkin kurang berbekal, rame penuh, susah, kali malam kosong penuh, pagi penuh juga. Akhirnya dia punya akal, bisa. Akhirnya dia dapat cium Hajar Aswad, puas banget, luar biasa. Begitu dia pulang ke tanah air, dia bilang, siapa bilang nyium Hajar Aswad susah? Gampang, ana berkali-kali nyium, enggak pernah enggak. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah waktu orang wukuf di Arafah. Gitu. Jadi sepi lah hajinya, enggak mabrur. Orang rukun wukuf di Arafah. Itu iya sepi. Lu juga kudu ke sono, kudu wukuf tanggal 9 mah. Ini gara-gara nggak ada ilmu kayak begitu tuh. Gitu. Orang mau pada wukuf, yang kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu kudu wukuf di Arafah, rukun terbesarnya. Sampai yang sakit kudu digotong, namanya safari wukuf. Kudu digotong pakai ambulan biar dapat nilai haji. Kalau enggak dapat. Jadinya umroh doang. Kalau enggak wukuf di Arafah. Gitu. Kudu, dan wukufnya kudu tanggal 9 Dzulhijjah. Orang umroh ke Arafah juga ke Arafah, tapi bukan tanggal 9 Dzulhijjah. Kagak wukuf. Begitu. Kagak itu. Cuman ngelihat doang. Program Arab Saudi umroh mau ikut siapa aja mesti ke Arafah, nggak bakalan enggak. Emang udah programnya. Itu bahasa kita udah standarnya begitu. Udah standarnya. Kayak kita ikut mobil Jawa, standarnya kudu berhenti di rest area ini, ya kudu ikut. Emang itu udah program dari Arab, pariwisata Arab. Jadi singkatnya kudu ibadah. Tapi ibadah ini kudu disertai ilmu, gitu. Kudu sertai ilmu. Apa aja butuh ilmu. Nggak bisa kalau nggak ada ilmunya. Gitu. Pengen tawaf, bagaimana rame ini?
Begitu senggol ada keberapa, udah ada ilmunya. Oh, ikut madhab ini aja, udah ada ilmunya. Biar selamat semuanya. Jadi siapa orang berharap dapat ridha Allah, dapat ganjaran besar dari Allah, itu kudu ibadah. Kudu ibadah. Dan ibadah ini kudu ilmu. Ilmu ini bisa didapat kudu dengan datang di majelis ilmu. Maka bagi kita orang nggak punya pengen haji, gampang, datang aja majelis ilmu, biar di majelis tidur kayak begitu, udah dapat ganjaran haji ganjaran. Tapi Nabi yang bilang, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin tamil hajati. Siapa berangkat ke majelis ilmu, masjid, musola, majelis apa aja, tidak ada niatan kecuali mau ngaji, maka berangkatnya dapat ganjaran haji mabrur. Tuh ganjaran. Ingetin nih ganjarannya. Jangan sampai kalau ketika pulang dari mana ditanya dari mana, habis haji. Habis haji, orang dikata begini, haji orang aja belum pulang, yang berangkat aja belum kelar, lu udah pulang. Bukan, ganjaran haji sama, berkat ngaji dapat ngaji. Kalau pengen ganjaran haji, datang aja di majelis, begitu dapat, begitu ganjaran haji, ganjaran. Tapi kita perlu ilmu, perlu ibadah. Kalau tahu ilmunya enak apa aja, kalau tahu ilmunya. Jadi obat aja kalau tahu ilmunya ada di sekitar kita, mulu obat. Semuanya obatan macam-macam. Daun mangkok-mangkokan jadi obat lah, ini obat, itu obat, obat mulu. Apa aja obat, begitu. Singkatnya, ilmu doang gak disertai amal gak bisa. Maka kudu ada ibadah. Kudu ada. Mana lagi Allah bilang dalam Al-Quran pada ayat yang lain, jazaa'am bima kanu yaksibun. Itu surga sebagai balasan daripada apa yang mereka usahakan. Jadi yang namanya orang masuk surga ya hasil ibadah. Tanaman apa yang ditanam sekarang nih di dunia, itulah didapat di akhirat. Enggak ada yang gratis. Begitu. Kudu ada ibadah. Kudu ada. Mana lagi Allah bilang dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya mereka yang beriman, beramal soleh, tuh masih ngomongin amal soleh mulu, maka mereka berhak mendapatkan surga Firdaus. Firdaus zamannya Farodis. Farodis itu surga. Orang Inggris nggak tahu surga, maka Paradis dari Farodis. Firdaus artinya begitu. Mereka nggak ngerti Paradis begitu, karena nggak punya dia surga, nggak ngerti orang Barat. Bahagia tuh di dunia, begitu nggak ngerti akhirat. Maka surga tuh Paradis begitu. Maka orang kalau pengen dapetin surga kudu beramal soleh. Amal soleh nggak bisa, kudu ada jadi ilmu amal baru surga. Jadi dua-dua ini paket. Begitu, dua-dua ini paket. Yang paling pokok dari dua ini mana? Ya ilmu. Amal banyak, nggak ada ilmu, nggak ada nilai. Begitu, nggak ada nilai. Ilmu dasar, ilmu. Maka belajar yang benar biar dapat ilmu. Biar dapat ilmu. Ilmu itu dari Allah. Begitu. Ada orang mondok lama ndak ngerti-ngerti.
Ngaji lama kemana-mana, nggak ngerti-ngerti, nggak nyangkut-nyangkut. Begitu. Karena Allah yang kasih ilmu itu, maka kita harus minta ilmu sama Allah. Begitu, minta ilmu macam-macam. Aurat kaum salihin tuh biar kita dapat ilmu. Minta ilmu sama Allah. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Beramal soleh. Masak aja perlu ilmu. Biar sama-sama nih ibu-ibu nih bisa masak, tapi rasanya nggak sama. Biar masakannya sama, bumbunya sama. Karena ada ilmu. Ada ilmu. Nggak bisa. Ada ilmunya semuanya. Ada ilmunya. Nah, ilmu ini pokok. Singkatnya pesan Imam Ghazali, Anda kudu ibadah, dan ibadah tidak bisa kecuali harus ada ilmu. Ilmu tidak berbuah kalau enggak diisi dengan ibadah. Maka aplikasikan ilmu itu dengan ibadah. Apa yang kita bisa ibadah kita jalanin. Yang kita bisa apa aja, yang penting kita ibadah. Sebab punya senjata banyak, ada macan enggak dipakai diterkam juga. Begitu. Sebab enggak bisa. Begitu. Apa saja, andai orang baca ilmu, ribuan ilmu, kalau tidak diamalin mah tidak punya nilai manfaat lebih. Ibarat punya pohon banyak tapi tidak ada manfaatnya, kayak pohon cemara. Maka Islam tidak mengenal cemara. Gitu, enggak ada, jarang. Begitu di kita. Tapi dalam dunia agama lain itu ada cemara. Pohon cemara ini pohon yang tidak ada faedahnya. Begitu. Buahnya enggak ada. Buahnya. Begitu. Dinaikin susah. Begitu. Mau berteduh di bawahnya enggak bisa. Jadi jangan kayak pohon cemara. Begitu. Enggak ada manfaat. Kita pengen teduh di bawahnya tetap kepanasan. Mau dinaikin enggak bisa. Kecil begitu. Jadi enggak ada manfaat. Ini sebagai gambaran. Begitu. Sebagai gambaran. Oleh karena itu kita pelan-pelan menuntut ilmu. Biar kata alif diamalin, biar kata sholawat satu diamalin. Apa aja dah. Tidak semua aurat yang dibagikan itu harus diamalin, tidak. Tapi maknanya harus dipilih. Begitu. Saya punya diri ini kalau udah jamaah ada 10-an aja, minta wiridan, puyeng. Yang datang ke rumah puyeng, urusannya sama. Mesti daripada bakal datang lagi saya nggak istirahat, bagi aja. Begitu. Kalau udah sama, ntar lagi sama lagi mintanya, bagi aja. Begitu. Biar nggak datang. Begitu. Kayak begitu. Ini udah begitu. Kenapa? Ini namanya pakaian. Nggak beda. Wiridan tuh kayak pakaian. Di rumah kita pakaian banyak. Yang kita pakai, yang kita demen. Begitulah wiridan. Mana yang asik? Jangan kita tertipu dengan wiridan banyak lalu ditinggal yang lama. Jangan. Wiridannya begitu. Karena itulah yang bakal berbuah. Jangan sampai ganti. Sebab saban hari berita viral doa banyak. Saban hari enggak kelar-kelar. Begitu. Sampai sekarang aja banyak. Apa doa membesuk orang sakit, tolong dong dikirim di grup. Apa doa orang takziah. Begitu. Nih ente pengen jadi tukang mandiin mayat apa? Kagak jawab ditanya begitu. Banyak banget yang diminta. Jadi saudara, ini amalan banyak. Mana yang kita cocok, itu kita amalin. Yang paling pendek baca sholawat ya sallallahu ala Muhammad. Paling pendek. Baca itu. Manfaatnya banyak. Nggak usah goyang. Daripada bengong-bengong. Apalagi sambil men juga bisa men. Baca sholawat. Ini adalah manfaat. Singkatnya, belajarlah ilmu
tapi jangan lupa ilmu yang dipelajari biar kata dikit amalin. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, kita diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu sehingga hidup kita manfaat, rezeki kita berkah, anak keturunan kita berkah, keluarga kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita berkah dunia dan berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo doa. Apa? Allahu ya Allahu, bukan? Allah ya Allahu. Lebih baik. Ayo baca. Enggak bisa lagu abda'u. Enggak bisa. Oh iya. Oh bisa. Oh iya. Biar nyantai.